Teman-teman, perkenalkan saya Delvita Lero dari F1. Kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Sengketa Blok Ambalat. Kali ini kita akan membahas sengketa yang terjadi antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara kita tercinta, negara Indonesia, merupakan negara dengan kepulauan yang terdiri dari 17.506 pulau. Keadaan geografis inilah yang memicu terjadinya sengketa blok ambalat. Apa itu blok ambalat atau sengketa blok ambalat? Blok ambalat merupakan sebuah wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam yang telah menjadi sumber sengketa antara negara Indonesia dan Malaysia selama beberapa dekade. Dua negara saling mengklaim kedaulatan atas blok tersebut yang mengakibatkan ketegangan dan potensi konflik di kawasan. Latar belakang terjadinya sengketa blok ambalat. Yang pertama, perbedaan penafsiran hukum laut. Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan hukum laut internasional terkait perbatasan maritim. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Blok ambalat dipercaya memiliki minyak dan gas yang besar yang menjadikannya target rebutan antara kedua negara. Yang ketiga, faktor geopolitik. Posisi strategis blok ambalat di Selat Makassar membuat kawasan ini semakin bernilai secara geopolitik. Letak geografis dan kepentingan strategis blok ambalat. Yang pertama, letak geografis. Secara letak geografis, blok ambalat terletak di Laut Sulawesi antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi dekat dengan Selat Makassar. Seperti yang ditunjukkan di awal tadi, ada gambar peta yang saya perlihatkan. Yang kedua, sumber daya alam. Blok ambalat diduga akan menjadi sumber daya minyak dan gas yang menjadikannya target rebutan kedua negara. Kabarnya, minyak dan gas ini bisa dipakai hingga 30 tahun ke depan. Yang ketiga, kepentingan strategis. Kawasan ini penting secara strategis karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan dan maritim vital bagi kedua negara. Berarti ini sangat penting bagi perekonomian kedua negara. Klaim kedaulatan Indonesia atas blok ambalat. Kedua negara punya klaim kedaulatan atas blok ini. Kita bahas Indonesia. Berdasarkan UNICLOS tahun 1982, Indonesia mengklaim blok ambalat berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1982 yang menetapkan zona ekonomi eksklusif atau Z Indonesia. Yang kedua, perjanjian perbatasan. Indonesia juga merujuk pada perjanjian perbatasan maritim Indonesia-Malaysia yang disepakati pada tahun 1969 dan di tahun 2014. Lalu ada klaim kedaulatan Malaysia atas blok ambalat. Yang pertama, berdasarkan peta Malaysia, Malaysia mengklaim blok ambalat termasuk wilayah negaranya. Yang kedua, perjanjian Malaysia-Sabah. Malaysia menggunakan perjanjian Malaysia-Sabah pada tahun 1979 untuk memperkuat klaim. Yang ketiga, aktivitas minyak dan gas. Seperti yang saya bilang, kalau blok ambalat ini diyakini punya potensi minyak dan gas yang sangat besar sehingga bisa dimanfaatkan 30 tahun ke depan. Oleh karena itu, Malaysia telah melakukan beberapa aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di blok ambalat. Wow.
Dan yang terakhir, upaya diplomatik dan negosiasi. Yang pertama, kesepakatan sementara. Pada tahun 2005, kedua negara mencapai kesepakatan sementara untuk menghentikan eskalasi konflik. Yang kedua, meditasi pihak ketiga. Kedua negara juga melibatkan pihak ketiga seperti PBB untuk membantu meditasi sengketa. Yang pertama, perundingan. Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai perundingan untuk mencari solusi bersama. Iya, itu tadi sedikit penjelasan tentang sengketa Blok Ambarawa. Saya berharap semoga kedepannya kedua negara ini bisa berdamai dan menemukan jalan tengahnya. Oke, sampai jumpa di presentasi lainnya. Bye-bye.